Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahalia Susanti, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah disampaikan oleh Pak Adi Suryadin dengan mata MK, dengan mata kuliah Keterampilan Dasar Global. Yang pertama, Complex Problem Solving. Apa itu masalah kompleks? Pemecahan masalah yang kompleks adalah serangkaian pengamatan dan keputusan berdasarkan informasi yang digunakan untuk menemukan dan menerapkan solusi untuk suatu masalah. Selain menemukan dan menerapkan solusi, pemecahan masalah yang kompleks juga melibatkan mempertimbangkan perubahan di masa depan terhadap keadaan, sumber daya, dan kemampuan yang dapat memengaruhi lintasan proses dan keberhasilan solusi. Perbedaan pemecahan masalah kompleks dan masalah sederhana. 1. Pertimbangan. Perbedaan utama antara pemecahan masalah yang kompleks dan sederhana adalah jumlah dan jenis pertimbangan yang harus diakui. Ketika memecahkan masalah sederhana, pertimbangannya saling meliputi 1. Lingkup masalah, 2. Sumber daya yang tersedia untuk memecahkan masalah, 3. Solusi potensial, 4. Solusi optimal, 5. Cara menerapkan solusi. 2. Prediksi. Saat memecahkan masalah sederhana, jarang ada kebutuhan untuk memprediksi perubahan situasi atau proses penerapan solusi. Saat memecahkan masalah yang kompleks, penting untuk mempertimbangkan perubahan potensial dan bagaimana strategi Anda dapat berubah untuk mengakomodasinya. 3. Rumitnya masalah. Pemecahan masalah sederhana seringkali melibatkan penilaian dan evaluasi solusi potensial untuk masalah yang memiliki sedikit variabel atau kerumitan. Pemecahan masalah yang kompleks seringkali melibatkan penilaian dan evaluasi solusi potensial untuk masalah yang memiliki beberapa variabel dan kerumitan. Yang kedua, critical thinking. Critical thinking adalah kemampuan untuk berpikir secara jernih dan rasional tentang apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dipercaya. Critical thinking mencakup kemampuan untuk terlibat dalam pemikiran reflektif dan mandiri. Seseorang dengan keterampilan critical thinking dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Memahami hubungan logika antara gagasan. 2. Mengidentifikasi, membangun, dan mengevaluasi argumen. 3. Mendeteksi ketidakkonsistenan dan kesalahan umum dalam bernalar. 4. Menyelesaikan masalah secara sistematis. 5. Mengidentifikasi relevansi dan pentingnya gagasan. 6. Merenungkan sebuah pembenaran keyakinan dan nilai-nilai dalam diri seseorang. Komponen berpikir kritis yaitu 1. Identifikasi dan menarik asumsi adalah pusat berpikir kritis. 2. Menarik pentingnya konteks adalah penting dalam berpikir kritis. 3. Pemikir kritis mencoba mengimajinasikan dan menggali alternatif. 4. Mengimajinasikan dan menggali alternatif akan membawa pada skeptisisme reflektif. Apa saja karakteristik critical thinking? 1. Watak. 2. Kriteria. 3. Argumen. 4. Pertimbangan atau pemikiran. 5. Sudut pandang. 6. Prosedur penerapan kriteria. Yang ketiga, creativity. Pengertian creativity itu sendiri adalah suatu kemampuan yang ada pada individu atau kelompok yang memungkinkan mereka untuk melakukan terobosan atau pendekatan tertentu dalam memecahkan masalah dengan cara yang berbeda.
Arti kreatif juga dapat didefinisikan sebagai suatu kemampuan dalam menciptakan hal-hal baru atau cara-cara baru yang berbeda dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Dalam kehidupan manusia, hal-hal kreatif dapat diwujudkan ke dalam beberapa bentuk, di antaranya 1. Ide. Pemikiran yang kreatif akan menghasilkan ide yang unik dan tidak terpikirkan sebelumnya. Ide merupakan suatu pemikiran yang menciptakan solusi atas masalah yang ada di masyarakat. 2. Produk. Produk yang dihasilkan juga merupakan salah satu wujud dari kreatif. Tanpa adanya proses kreatif, tentunya produk yang dihasilkan tidak dapat memenuhi harapan konsumen. 3. Gagasan. Kreatif dapat juga diwujudkan dalam bentuk gagasan dalam mengatasi masalah yang ada. Gagasan dapat dikemukakan secara langsung maupun melalui tulisan pendek, buku, dan lain-lain. Adapun ciri-ciri orang kreatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, sering berimajinasi. Mereka yang sering berimajinasi kemungkinan besar termasuk dalam kategori orang-orang kreatif. 2. Menyukai tantangan. Bagi orang-orang kreatif, tantangan dan kesulitan merupakan sesuatu yang dapat memicu semangat. 3. Mudah beradaptasi. Orang-orang kreatif merupakan individu yang dapat berpikir cepat dalam menemukan ide atau gagasan untuk mengatasi masalah. 4. Mudah merasa bosan. Orang-orang kreatif sering berimajinasi dan mereka selalu terbuka dalam hal-hal baru di sekitarnya. 5. Pribadi misterius. Orang kreatif mudah dipengaruhi oleh mood yang cepat berubah sehingga kepribadian mereka sulit ditebak. Adapun beberapa contoh perilaku kreatif adalah sebagai berikut. 1. Mengubah barang bekas yang sudah tidak dipakai menjadi sesuatu yang bisa digunakan. Misalnya membuat pot bunga dari botol plastik bekas. 2. Mengubah barang yang sudah rusak dan tidak bisa dipakai menjadi sesuatu yang baru dan bisa dipakai. 3. Mengubah barang alami yang tidak terpakai menjadi sesuatu yang bisa digunakan. Misalnya membuat tas unik dari bahan daun-daun kering. 4. People management. People management adalah kemampuan untuk memberikan motivasi, mengatur dan mengarahkan para karyawan dalam menjalankan tugas-tugasnya, sehingga produktivitas kerja mereka bisa meningkat. Selain itu, people management juga bertujuan untuk mendorong pertumbuhan karyawan dalam kapasitas profesional. Skill yang satu ini penting dan wajib dikuasai dengan baik oleh pemimpin maupun manajer perusahaan. Bukan hanya itu saja, kemampuan people management yang baik dari seorang manajer akan membuat karyawan lebih nyaman dan loyal dalam bekerja. Di dalam penerapan people management dibutuhkan beberapa soft skill yang berbeda. Pertama, komunikasi. Komunikasi selalu menjadi hal penting di dalam sebuah hubungan kerja, baik itu antara atasan dengan bawahan maupun pekerja dengan jabatan yang setara. 2. Active listening. Bukan hanya memberikan arahan dan berbagai informasi penting lainnya, seorang manajer juga harus terbiasa mendengar. 3. Manajemen konflik. Lingkungan kerja tidak akan selalu aman dan tenang, sebab sesekali konflik pasti akan terjadi di dalamnya. 4. Kolaborasi. Kemampuan berkolaborasi juga menjadi hal yang sangat penting. Apabila jika Anda kelak menjadi manajer yang menangani beberapa tugas yang berbeda. 5. Fleksibel. Manajer juga harus bisa bersikap fleksibel dan mudah menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi yang berbeda. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kemampuan people management. Pertama,
Fokuslah pada suatu keterampilan dulu. 2. Belajar dari mentor yang ahli. 3. Jangan malu untuk meminta saran dari manajer lain. Yang terakhir, coordinating with others. Coordinating dalam manajemen merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekcokan, kekosongan kegiatan dengan jalan menghubungkan, menyatukan, dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Jenis koordinasi berdasarkan ruang lingkup terbagi menjadi 2, koordinasi internal dan koordinasi eksternal. Koordinasi internal adalah koordinasi di antara berbagai unit kerja atau departemen dalam suatu organisasi dengan mengintegrasikan tujuan dan kegiatan pada unit kerja atau departemen tersebut. Koordinasi eksternal adalah koordinasi antara organisasi dan lingkungan eksternalnya yang terdiri dari pemerintah, komunitas, pelanggan, investor, pemasok, pesaing, lembaga peneliti, masyarakat setempat, dan lain sebagainya. Dan berdasarkan penjelasan tersebut, manfaat dan tujuan koordinasi adalah sebagai berikut. Tujuan koordinasi menurut Taliziduhu Draha menjelaskan terdapat 3 tujuan koordinasi. Pertama, melahirkan dan menjaga nilai keefektivitas organisasi sebaik-baiknya dengan menyelaraskan berbagai kegiatan dependen dalam suatu organisasi. Kedua, mencegah adanya konflik dan juga melahirkan efisiensi sebaik mungkin pada berbagai jenis kegiatan interdependen yang beragam dengan adanya kesepakatan yang mengikat antar seluruh pihak yang berkepentingan. Ketiga, melahirkan dan menjaga suasana sikap yang saling peduli serta tanggap pada setiap unit kerja interdependen dan independen yang berbeda agar prestasi unit kerja tidak bisa dirusak. 2. Manfaat koordinasi. Menurut Hani Handoko menjelaskan ada 5 manfaat yang akan dirasakan oleh suatu organisasi jika mampu menjalankan koordinasi yang baik. Pertama, bisa mencegah adanya perasaan terlepas antar berbagai individu dalam organisasi. Kedua, mencegah adanya penilaian negatif bahwa departemen lain adalah departemen yang penting. Ketiga, mencegah adanya perselisihan antar bagian departemen. Keempat, mencegah adanya kekosongan pekerjaan pada suatu kegiatan. Terakhir, melahirkan adanya kesadaran pada para karyawan untuk bisa saling membantu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.